Jadi ini acara rutin tahunan buka puasa pengurus DKS, tapi juga ini dibarengi sama anak-anak sanggar ludruk anak-anak itu Medang Taruna Budaya, supaya kita juga tahu bahwa banyak anggota DKS itu Muslim, banyak para pegiat budaya itu juga yang berpuasa, sehingga kita perlu apresiasi dengan ada acara buka puasa bersama. DKS ini kan bagian dari, kan kalau Bung Karno bilang bagian dari nation and character building. Jadi bagaimana kebudayaan itu bisa menjadi tuan rumah di kota Surabaya. Jadi kalau toh kemudian kita tidak anti asing ya, tidak anti asing, tidak apalagi anti asing tidak. Tapi jati diri kebudayaan nasional itu mesti harus ada, sebab kebudayaan nasional itu ibarat pohon, itu akar, ibarat rumah itu adalah pondasi, sehingga dengan adanya akar, dengan adanya pondasi yang kuat, dengan akar dan pondasi kebudayaan nasional, maka jati diri dan eksistensi kota, jati diri dan eksistensi sebuah bangsa akan menjadi lebih kuat dan lebih kokoh di dalam pergaulan internasional antar bangsa-bangsa di dunia. Ya, jadi DKS ini merasa didolimi oleh Wali Kota Surabaya, ya, oleh pemerintah Kota Surabaya, sehingga menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya, menarik di Pengadilan Tata Usaha Negara ini karena semua diungkap, ya, semua diungkap di sana, baik historis daripada DKS, kemudian alat-alat bukti, kemudian saksi-saksi ahli diungkap di sana. Dan hasil daripada putusan PT UN Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah bahwa Wali Kota Surabaya dinyatakan melanggar hukum dan dinyatakan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan DKS dikabulkan secara keseluruhan. Ya. Dan itu wajar karena memang wali kota ini melanggar hukum. Mengapa? Karena permohonan DKS secara lengkap untuk minta dilantik, ya, setelah melakukan musyawarah DKS secara sah, itu tidak direspon dalam tempo sesuai disyaratkan oleh perundang-undangan, ya, seperti disyaratkan oleh undang-undangan administrasi pemerintahan maupun undang-undang cipta kerja, di mana di sana dinyatakan bahwa pejabat negara, dalam hal ini pemerintah Kota Surabaya, manakala menerima permohonan dalam hal ini DKS, itu wajib dalam tempo 5 hari kerja bersikap apakah mengabulkan atau menolak. Ya.
karena lebih dari 5 hari kerja tidak merespon, maka secara hukum menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maupun Undang-Undang Cipta Kerja, maka permohonan DKS wajib ya atau dianggap telah dikabulkan. Ya. Karena telah dikabulkan, maka manakala kemudian muncul surat dari dari pemerintah Kota Surabaya yang menolak DKS, maka ini nggak sah, melanggar hukum. Karena secara hukum sudah dinyatakan dikabulkan, gitu. Ini yang terjadi, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya secara cermat mengadili ini dan menyatakan pemerintah Kota Surabaya, dalam hal ini Wali Kota Surabaya, melanggar hukum, melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan DKS dikabulkan. Apa ini bisa disebut sebuah anomali, Pak? Ya, apapun namanya ya, bisa saja. Namun kemudian yang kita lihat bahwa pemerintah Kota Surabaya tidak legowo, ya, tidak legowo, dia mengajukan banding. Nah, mengajukan banding, nah ini yang terjadi. Yang terjadi adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara justru mengabulkan permohonan dari Wali Kota Surabaya, menyatakan bahwa gugatan dari DKS dinyatakan tidak sah, gitu loh. Nah, artinya dikalahkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Setelah saya baca, saya pelajari, saya melihat bahwa di dalam pertimbangan hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ini ada unsur kebohongan, ya, ada unsur yang tidak jujur, ya, ada unsur yang melanggar kaidah-kaidah yang berlaku. Apa itu? Nah, kita tahu tadi bahwa yang kita gugat ini adalah surat daripada pemerintah Kota Surabaya yang melebihi jangka waktu ini. Itu dasar gugatan. Nah, di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ya tidak mengadili ini, gitu loh. Tidak mengadili dasar dari gugatan DKS. Apa dasarnya? Yaitu tadi bahwa permohonan DKS itu diajukan secara sah dan lengkap, ya, dan melebihi jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang, tidak ada respon. Artinya DKS ini legal, formal, sah dan benar, gitu loh. Baik secara hukum apalagi secara historis. Keberadaan DKS sejak tahun 1971 itu tidak ada, wali kota ribet itu tidak ada. Wali kota itu wajibnya ya nyengkuyung, dorong supaya Dewan Kesenian ini lebih lebih bergairah, lebih memajukan kesenian, seni ya di Kota Surabaya ini. Gak malah dihambat kemudian membentuk tandingan, ya. Ini cara berpikir yang koplak, saya bilang, ya, koplak sekali, gitu loh. Wajib dilawan. Dan alhasil, saudara, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang putusannya berisi kebohongan dan dan tipu daya itu kita laporkan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara kita laporkan ke Komisi Yudisial dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, ya. Dan nanti kita akan mengajukan peninjauan kembali atas putusan yang sesat ini, ya. Kalau melihat masa hakim tinggi bisa keblinger seperti ini, ya, saya yakin ada apa-apa ini, iya kan? Ya, tapi saya kan tidak boleh memfitnah, iya kan? Tapi dari pertimbangan hukum yang penuh kebohongan, ibaratnya dasar gugatan dari DKS itu katakanlah Mojokerto, ya,
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ini mengadili cerita Gresik, gitu loh. Ya, ini nggak benar, udah bohong. Jadi sangat bohong ya, itu. Nah, makanya saya bilang sama teman-teman DKS, maju terus, kalian sah, kita nanti ajukan peninjauan kembali PK Majelis Hakim Tinggi, kita laporkan ke Komisi Yudisial dan Ketua Mahkamah Agung, supaya masyarakat tahu bahwa wali kota Eri Cahyadi ini ya tidak peduli sama pembangunan kesenian, ya loh. Malah mengkacaukan, ya, membuat gaduh, membuat kisruh, ya kan, yang sah tidak digubris, malah membuat DKS tandingan.